Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Apriliani dari kelas A pagi semester 1 Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori tentang ekonomi mikro. Yang pertama ada ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori. Yang kedua ilmu ekonomi terapan. Yang ketiga ilmu ekonomi yang sifatnya penunjang. Pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonom dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonom yang lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity, yang kedua kemakmuran atau prosperity, dan yang terakhir kepuasan atau satisfaction. Dapat disimpulkan ilmu ekonomi yaitu satu, alat pemuas kebutuhan manusia itu sangat terbatas jumlahnya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa jumlah kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Yang kedua, bagaimana menetapkan pikiran untuk melakukan pilihan atau choice dari berbagai alternatif yang ada dengan cara mengamati segala interaksi dan aktivitas di antara agen ekonomi, economic agents, antara lain baik dari segi produsen, konsumen, dan pemerintah. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda, pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Adapun penggolongan kebutuhan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama kebutuhan menurut intensitasnya, yang kedua kebutuhan menurut sifatnya, yang ketiga kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, yang keempat kebutuhan menurut wujudnya, dan yang kelima kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Lalu sifat teori ekonomi. Perlu diketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur penting, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, dan membuat ramalan. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isi pokok yang dianalisis meliputi bagaimana cara menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperlihatkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil individu dalam perekonomian. Yang termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi diantaranya yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pengertian permintaan. Permintaan adalah kegiatan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga sama periode waktu tertentu. Para ekonom dalam kajiannya membagi 2 kelompok permintaan konsumen yang sehubungan dengan perilaku konsumsinya. Iskandar Putong tahun 2007 ×30 dan Surarsono 1995 2P.21 104 sampai 144 dalam Ahmad 2009 288 sampai 89, yaitu A. Kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. B. Kelompok permintaan non-fungsional atau tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan dan permintaannya yang mempengaruhi efek biaya guna barang. Permintaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu A. Permintaan untuk daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. B. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama permintaan individu, ya adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua,
permintaan secara keseluruhan para konsumen pasar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen disebabkan karena A. Intensitas kebutuhan, B. Selera konsumen, C. Pendapatan konsumen, D. Harga barang substitusi dan barang komplementer, E. Jumlah penduduk, F. Ekspektasi konsumen tentang harga, G. Periklanan. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. 1. Target bisnis, 2. Harga produk atau jasa, 3. Promosi, 4. Kepuasan pelanggan. Schedule permintaan. Schedule permintaan adalah daftar atau tabel hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan barang. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah diagram yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Mengapa jika harga turun cenderung menambah jumlah barang yang dibeli? Karena suatu kenyataan bahwa jika terjadi penurunan harga akan menarik pembeli baru. Penurunan harga bisa membuat orang kaya menambah jumlah pembelian barang. Begitu juga kenaikan harga akan mengurangi jumlah pembelian. Mengapa jika harga naik cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli? Bila harga naik akan berusaha mengganti barang ini dengan barang yang lain yang sejenis. Bila harga naik, kita akan merasa sedikit lebih miskin daripada sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan mengurangi jumlah barang yang dibeli. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hubungan barang dan jasa dalam permintaan. Dalam permintaan, barang-barang dapat dibedakan dalam 7 golongan, yaitu: yang pertama, barang pengganti substitusi, 2. barang pelengkap atau komplementer, yang ketiga barang netral, yang keempat inferior, yang kelima barang esensial, yang keenam barang normal, dan yang ketujuh barang mewah. Penawaran. Pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar atau konsumen, baik berupa barang maupun jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berfungsi persamaan matematika yang dapat dibagi 2 atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan atau harga barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pajak. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan. Macam-macam penawaran. Ada penawaran individu dan ada penawaran kolektif atau pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tentu proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan sama atau tidak. Cara mencapai keseimbangan pasar. Untuk mencapai sebuah keseimbangan, pemerintah berperan dalam hal ini. Hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satunya kebijakan tersebut adalah hal penetapan harga. Yang kedua, penetapan harga adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga misli harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Yang tentunya adalah fungsi pasar, distribusi produk, penetapan harga atau nilai, promosi, penyerapan tenaga kerja, barang dan jasa. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar jangka pendek dan keseimbangan pasar jangka panjang. Elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Faktor penentu. Faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan adalah kemampuan dan kesediaan konsumen untuk menunda
konsumsi atau mencari barang substitusi, barang pengganti saat terjadi perubahan harga. Kemampuan atau kesediaan ini dapat dianalisis menjadi beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti, persentase dari pendapat pembeli, kebutuhan, durasi, dan loyalitas merek. Selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi. Yang pertama, ketersediaan dan kemampuan barang substitusi. Yang kedua, intensitas kebutuhan setiap barang berbeda-beda sehingga kategori elastisitas juga berbeda. Contohnya kebutuhan primer dengan kebutuhan tersier yang akan memiliki perbedaan elastisitas. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang, permintaan akan inelastis. Yang keempat, barang yang sudah menjadi kebiasaan untuk dipergunakan, pembeli tetap akan membelinya meskipun barang tersebut harganya akan naik. Elastisitas penawaran. Elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan perubahan suatu variabel akibat adanya perubahan variabel lain. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Faktor yang dianggap sebagai faktor yang penting dalam menentukan elastisitas penawaran adalah sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu analisis. Selanjutnya adalah fungsi elastisitas penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan yang terdapat antara harga suatu barang dengan jumlah yang akan dijual. Secara teknis, hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. QE sama dengan F P. Jika harga pasar tinggi, para penjual akan bersedia menjual lebih banyak daripada harga rendah. Tetapi tidak setiap barang dapat segera ditambah jumlahnya. Untuk mengukur cepat lambatnya jumlah yang ditawarkan atau QS disesuaikan dengan perubahan harga yang menggunakan pengertian elastisitas penawaran, elasticity of supply. Elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penawaran elastisitas sempurna, penawaran elastis, penawaran elastisitas sempurna, penawaran tidak elastis, inelastis, atau penawaran inelastis sempurna. Yang terakhir adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, buyer atau user, dan juga seterusnya. Lalu pentingnya perilaku konsumen. Perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku konsumen penting untuk mengambil keputusan juga. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh pemasaran, tetapi harus diperhatikan. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dari eksternal dan faktor internal. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan yang mendengarkan. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.